Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita melihat firman Tuhan di sini begitu kerasnya kepada umat Tuhan pada masa itu. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi benarkah Allah kita itu adalah Allah yang begitu mudahnya mengutuk orang? Tentu tidak demikian. Ini tentu ada latar belakangnya. Apa yang menyebabkan firman Tuhan begitu keras kepada umat Tuhan pada masa itu? Karena kalau kita melihat pengalaman hidup kita saja, kita tidak mendapatkan bahwa kita mempunyai Allah yang seperti itu, yang begitu cepatnya mengutuk seseorang. Bahkan kalau kita melihat pengalaman hidup kita, kadangkala kita merasa bahwa kita begitu tidak layak sekalipun, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap memberkati kita, bahkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita untuk kita mendapatkan kebaikan. Ya tentu ini punya latar belakang tersendiri. Apalagi kalau kita melihat Mazmur 118 ayat 8 dan 9, firman Tuhan di situ mengatakan demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Nah, kalau kita melihat dua bagian firman Tuhan ini, seolah-olah di dalam Mazmur Tuhan menurunkan nilai firman-Nya, mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tentu ini juga ada latar belakang tersendiri. Nah, kalau kita melihat dua bagian ayat firman Tuhan ini punya latar belakang tersendiri. Kalau di dalam Mazmur, firman Tuhan sedang berbicara kepada umat Tuhan yang mengasihi Dia, tetapi di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka, kadang-kadang tanpa sadar atau mungkin sadar, mereka mengandalkan dirinya pada manusia, sehingga seringkali mereka harus mengalami kekecewaan dalam hidup mereka. Kita bersyukur kalau di sekitar kita banyak orang yang mengasihi kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita untuk jangan mengandalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia, seringkali kita bisa kecewa. Saya ingat suatu ketika saya pernah pelayanan di suatu tempat yang sangat sulit, yang begitu miris, yang banyak hal kekurangan di situ. Jadi saya ingat bahwa ini adalah milik gereja Metodis. Jadi saya potret keadaan sana dan saya kirim ke grup WA Metodis, dan begitu banyak respon kemudian. Bahkan ada satu orang yang saya sangat kenal karena saya pernah sepelayanan dengan dia di dalam satu pelayanan di gereja. Dia menelepon dan dia bertanya tentang hal di sana, dan kemudian dia mengusulkan kepada saya untuk membangun pastori lebih dahulu, dan dia menentukan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pastori. Bahkan dia menentukan hari dan tanggalnya dia akan mengirim dananya untuk pembangunan pastori itu.
Demikianlah waktu berlalu dan tiba hari H-nya atau lewat 2 hari setelah hari H. Setelah memang nomor rekening udah dikirim, kami pergi untuk melihat sudahkah dana itu masuk. Dan kami dapatkan bahwa dana itu sama sekali tidak masuk, 1 rupiah pun tidak masuk. Jadi saya agak penasaran begitu, karena saya kenal dia orangnya dermawan, dia banyak membantu orang, banyak bantu gereja. Bahkan saya ingat waktu pembangunan gereja di tempat pelayan kami bersama dulu, bagaimana dia telah mendanakan suatu jumlah yang sangat besar. Jadi saya kira ini jumlah yang mau bangun pastor ini tidak seberapalah dibandingkan dengan apa yang dia telah pernah keluarkan. Bahkan sekarang saya dengar usahanya semakin maju, bahkan usahanya semakin banyak begitu. Tetapi kenyataan tidak ada, gitu ya. Ada kecewaan. Dan sebelumnya saya belum sampai ke kekecewaan itu, saya tanya, penasaran begitu ya, apa dia lupa begitu. Rupanya tidak lupa. Dia mengatakan dia tidak bisa mengirim karena dia takut mengecewakan gereja resort begitu ya. Dia tidak mau mengecewakan gereja resort, jadi dia tidak mau mengirimkan dana. Ya sudah begitu ya. Tapi disinilah saya mau nyatakan kepada kita semua, firman Tuhan memang mengingatkan kita untuk kita tidak bersandar pada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Tadinya ada harapan begitu ya. Tapi di situ diajarkan manusia punya keterbatasan. Dia terbatas di dalam segala sesuatunya. Dia kadang-kala ingin bantu, tapi ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang mungkin membuat dia tidak bisa membantu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan lebih baik berlindung pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi di dalam Yeremia kita melihat firman Tuhan begitu tegas dan begitu keras. Dia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Begitu. Ini begitu keras dan tegas. Dikatakan terkutuklah. Bahwa orang itu masuk di dalam keadaan terkutuk. Nah, seperti saya katakan, ini tentu punya latar belakang tersendiri. Pada masa itu umat Tuhan dalam situasi yang benar-benar menyakitkan hati Tuhan dengan segala perbuatan mereka. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 4 ayat 22, kita dapatkan bahwa umat Tuhan pada masa itu mereka begitu jahatnya. Bahkan mereka sudah menjadi orang yang sangat profesional di dalam kejahatannya. Artinya dia sudah tertata hatinya untuk berbuat jahat, bahkan merencanakan kejahatan sedemikian jahatnya untuk terjadi pada orang lain. Bahkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 1 pun menyatakan kepada kita bagaimana umat Tuhan pada masa itu. Kejahatan mereka itu sudah terlukiskan di dalam hati mereka. Firman Tuhan katakan bahwa kejahatan itu sudah menempel, melekat di dalam hati mereka, yang ditulis dengan pena besi yang bermatakan intan. Kalau kita pernah melihat orang bekerja di tempat-tempat pembuatan kaca, kita akan melihat betapa mudahnya orang itu memotong kaca. Alatnya itu ada yang terbuat dari kayu, besi, ada juga yang terbuat dari kuningan. Tetapi yang paling penting adalah matanya. Matanya yang terbuat dari intan. Dengan mata itulah dia begitu mudah memotong kaca. Disinilah firman Tuhan ingin memberikan kiasan. Seolah-olah bahwa hatinya begitu ditulis dengan benda yang bermatakan intan itu. Sehingga kejahatan dan dosanya begitu melekat dalam hidup mereka. Tidak dapat tersingkirkan, tidak dapat dibuang dalam hidup mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9, firman Tuhan katakan hati mereka sudah begitu licik, bahkan membatu. Artinya apa? Artinya bahwa hatinya itu sudah tidak dapat diubah lagi. Kejahatannya sudah begitu melekat, mengeras dalam kehidupan mereka, dan mereka berbuat sedemikian rupa tanpa ada merasa bersalah, tanpa ada hati yang tergugah untuk bertobat dalam hidup mereka. Itulah yang terjadi pada jemaat
yang ada pada masa Yeremia. Itu kejahatan mereka yang pertama. Dan kejahatan mereka yang kedua adalah secara rohani. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita perhatikan, mereka secara rohani memang masih beribadah kepada Tuhan. Di bait Allah mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka memberikan korban-korban kepada Tuhan. Tapi korban-korban yang tidak tulus. Korban-korban yang hanya sekedar seremoni. Satu perbuatan yang hanya sekedar mengikuti ritual. Hanya sekedar menjalankan liturgi, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya tidak ada hati yang mengasihi kepada Tuhan. Tidak ada kesungguhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat kehidupan mereka, selain mereka menyembah kepada Allah yang secara palsu, saya bilang begitu, mereka juga menyembah ilah-ilah yang lain. Mereka membuat mesbah-mesbah dewa-dewi daripada orang-orang Kanaan. Mereka membuat mesbah itu di tepi, di samping pohon-pohon yang tua, pohon-pohon yang lebat. Mereka juga membuat mesbah-mesbah daripada dewa itu di bukit-bukit yang tinggi. Di sanalah mereka menyembah kepada dewa-dewi itu. Bahkan mereka menyembah kepada tiang berhala, Dewi Asyera, yang di dalamnya penuh dengan kebejatan, penuh dengan kemesuman. Inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Begitu jahatnya mereka. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yang merupakan kekejian bagi Allah, mereka lakukan sedemikian rupa. Kenapa mereka begitu jahatnya dalam hidup mereka? Mereka bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa dalam hidup mereka. Yang pertama kita dapatkan bahwa mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan nabinya mereka siksa, mereka aniaya, mereka penjarakan. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak menyenangkan hati mereka. Firman Tuhan itu tidak menyenangkan telinga mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan menegur kejahatan dan dosa mereka. Mereka marah. Mereka aniaya nabi-nabi itu. Bahkan dipenjarakan oleh mereka. Mereka senang mengumpulkan nabi-nabi palsu karena mereka mau dengar apa yang menyenangkan telinga mereka, apa yang menyenangkan hati mereka. Mereka mendengarkan nubuat palsu. Mereka mendengarkan apa yang bukan firman Tuhan. Mereka hanya mau mendengar apa yang menyenangkan hati mereka. Itulah yang kita melihat daripada umat Tuhan pada masa itu. Tidak heran kita melihat mereka bisa menjadi begitu jahat. Dan satu segi lagi kita melihat kenapa mereka begitu mudah menyembah kepada berhala, dewa-dewi orang Kanaan. Karena mereka merasa bahwa dewa-dewi Kanaan ini punya kuasa. Itu yang membuat mereka menyembah kepada berhala itu. Tetapi segi yang lain adalah mereka merasa bahwa mereka menyembah dewa-dewi itu mereka begitu bebas. Mereka bisa melakukan berbagai kejahatan dengan bebas. Bahkan mereka bisa melakukan kemesuman, kebejatan. Karena di situ ada perbuatan asusila terjadi, di mana di kuil-kuil itu ada rohaniawan wanita yang siap melayani mereka dalam berhubungan seks yang dianggap juga sebagai ritual daripada ibadah mereka. Pelacur bakti Islam. Perbuatan-perbuatan yang jahat begitu rupa yang membuat mereka terprosok dalam kejahatan yang begitu rupa dalam hidup mereka. Hati sudah menjauh daripada Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana mereka tak kalah mengalami kesulitan. Mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi bagaimana mereka datang kepada manusia. Tak kalah mereka diserang oleh negeri Babel, oleh kerajaan Nebukadnezar, raja dari Nebukadnezar. Mereka bukan bersandar pada Tuhan, mereka bukan kembali kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan Mesir, mereka mengandalkan Asyur, yang membuat akhirnya mereka mengalami kekalahan yang begitu luar biasa. Mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka dibuang sebagai tawanan, mereka diperbudak di negeri orang. Menyedihkan sekali, satu bangsa yang mempunyai Allah bisa mengalami hidup seperti ini. Kenapa? Karena kejahatan yang begitu luar biasa, dosa yang mereka perbuat sedemikian rupa berulang-ulang dalam hidup mereka dan tidak mau bertobat. Jadi Tuhan memakai peristiwa ini untuk membawa mereka ke dalam pertobatan yang sungguh. Demikianlah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan dia seperti semak bulus yang ada di padang belantara. Semak bulus adalah tumbuhan yang tumbuh sendiri tetapi tidak subur, tidak punya tangkai, tidak punya daun, yang begitu mudah ditiup angin karena dia cepat mati, ditiup angin dan kemudian menjadi sampah. Inilah gambaran orang yang menjauh daripada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Bahkan dia adalah seperti tanah angus di padang gurun. Artinya apa? Satu tempat yang begitu panas, yang tidak ada orang mau tinggal di situ. Tapi mereka dikondisikan seperti di tempat itu. Bahkan mereka seperti ada di negeri padang asin. Satu tempat yang orang nggak mau tinggal. Karena apa? Nggak ada tumbuhan yang mau bisa tumbuh di situ. Jadi mereka adalah orang-orang yang terbuangkan. Mereka terbuang sedemikian rupa dan tinggal di satu tempat yang orang tidak mau tinggal. Itulah orang yang seperti itu, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita, kita jangan menjadi bagian orang seperti itu, menjadi orang yang terkutuk. Jadi kita harus ingat bagaimana hidup kita. Kita harus korek kembali, adakah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita, yang dimana kita melakukan kejahatan itu secara profesional. Hati-hati, kita akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kita itu. Dan juga harus diingat bagaimana kehidupan kita, perbuatan keji, mengandalkan bukan Tuhan, mengandalkan berhala, mengandalkan yang bersifat okultisme, cari dukun, cari peramal, dan sejenisnya. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Pegang jimat, mengandalkan jimat. Hati-hati, itu ada perbuatan yang sangat Tuhan benci. Itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan dalam hidup kita, tak kala kita mengalami sultan, adakah kita mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan katakan untuk kita mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat menuju ke batang-batang air. Dia akan diberkati begitu rupa dalam hidup mereka. Seperti apakah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka? Firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, dia akan seperti pohon seperti itu, yang mengalami situasi yang baik dalam hidup mereka. Dia tidak akan mengalami panas terik, firman Tuhan. Tapi sebenarnya bukan tidak mengalami panas terik, artinya di dalam panas terik pun dia tetap bertahan. Artinya apa? Bisa mengalami kesulitan, tetapi di dalam kesulitan dia dapat bertahan kokoh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia akan mempunyai daun yang lebat dan akan terus berbuah senantiasa. Hidupnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupnya menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam hidup kita belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Seperti apakah orang yang mengandalkan Tuhan? Ada banyak contoh. Hari ini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Yaitu yang pertama adalah Daniel. Bagaimana setiap hari dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. 1 hari 3 kali dia lakukan itu. Tiap-tiap hari dia mengarahkan kiblatnya ke arah Yerusalem, dan dia mulai melakukannya di tempat yang tinggi yang bisa dilihat oleh orang. Suatu ketika dia dinaikkan pangkat oleh Raja Darius, dan itu membuat pejabat-pejabat yang lain menjadi iri dan dengki sama dia, dan kemudian marah dan benci. Mereka mau cari kesalahannya tetapi tidak ketemu, dan akhirnya mereka menemukan bahwa ini cara dia beribadah kepada Tuhan dapat dijadikan sasaran untuk mencari kesalahannya, untuk menjatuhkannya. Dan mereka meminta Darius untuk membuat surat bahwa setiap orang hanya boleh meminta kepada Raja Darius, tidak boleh kepada yang lain. Dengan cara itulah mereka percaya mereka dapat menjatuhkan Daniel. Benar, kita melihat Daniel tetap datang kepada Tuhan. Padahal dia tahu surat sudah keluar. Dia tahu tidak ada orang lagi yang dapat menolong kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan surat itu. Tapi dia tidak mau membuat dia tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Kita melihat bahwa orang yang tekun beribadah kepada Tuhan,
Orang yang sungguh di dalam Tuhan pun bisa mengalami kesulitan. Bagaimana kemudian Raja Darius yang besar itu ingin menolong Daniel pun tidak bisa. Karena sudah buat surat yang tetapkan dengan undang-undang. Dan si Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Yang di sana singa-singa yang benar-benar kelaparan. Dan Daniel dilemparkan di situ. Mengalami kesulitan yang besar dalam hidupnya. Tapi percayalah, Tuhan akan menolongnya. Seperti dia juga akan melakukannya bagi kita. Tuhan menolongnya dan akhirnya dia diselamatkan. Dan orang-orang yang ingin mencelakai dia yang kemudian masuk ke dalam gua singa itu, dan mereka semua mati dimakan oleh singa itu. Andalkan Tuhan. Kita mau contoh Daniel salah satunya. Bagaimana dia bersungguh di hadapan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah Daud. Atau saya ambil aja Yusuf. Yusuf dalam hidupnya, dia banyak mengalami kesulitan. Padahal dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kita mau belajar dari Yusuf. Bagaimana dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu dia di rumah Potifar, dia membuat pekerjaan dan usaha yang ada, yang dipercaya kepada dia. Semuanya berhasil. Ini bukan santai-santai dia lakukan. Tentu dia berusaha sedemikian. Dia mau belajar dan dia mau bekerja dengan baik. Sehingga usahanya semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain kita harus ingat, kita mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tinggal tunggu Tuhan yang bekerja untuk kita dan kita tinggal mendapatkan hasil. Tentu tidak begitu. Tuhan juga mau kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Kita melihat si Yusuf ini. Dia adalah budak yang gak digaji, tapi dia bekerja sedemikian rupa. Sehingga semua pekerjaan dia bisa melakukan dengan baik. Semua pekerjaan dia dapat lakukan berhasil. Kenapa? Dia mau belajar dan dia mau mengerjakan dengan baik. Tapi tak kala dia melakukan itu semua dengan baik, dia tahu itu semua dari Tuhan dan dia memuliakan Tuhan. Sehingga akhirnya Potifar tahu bahwa semua apa yang dilakukan oleh Daniel bisa berhasil itu karena Tuhan. Padahal Potifar adalah orang Mesir, dia gak kenal tuh si Allahnya Yusuf. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Tentu dari kesaksian Yusuf. Yusuf tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan waktu dia di penjara, ada dua pejabat, juru minum dan juru rotinya raja, dipenjarakan. Dan mereka bermimpi. Tak kalah sebelum mengartikan mimpinya, mimpi mereka, dia mengatakan bahwa Allah lah yang akan menerangkan mimpi itu. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Bisa saja dia mengatakan aku bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Dan kita mau belajar itu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhanlah yang memakai kita dan memampukan kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan tak kala dia bertemu dengan Fir'aun, sebelum dia mengartikan mimpi ini, dia mengatakan bahwa kesejahteranya akan datang pada Tuhan. Itu karena Allah, karena Yahweh. Dia memuliakan Tuhan, dia memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau juga belajar daripada Yusuf, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, kita bisa belajar daripada dia. Dan ada hal yang penting, orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan angkat dia kepada posisi yang semakin tinggi, untuk dia semakin memuliakan Tuhan, untuk dia semakin menjadi berkat dan diberkati